jadi manusia ake gunane. Biswayahe kita bersatu membangun Banten tercinta. Biswayahe berbarengan, saling bergandengan, membangun Banten aja kendor. Urang Banten aja kendor, wargi Banten, tanah Banten tanah ulama, dihuni sejuta kiai dan sejuta santri. Tanah Banten tanah jawara, jawarane sing rendah hati. Biswayahe kita bersatu membangun Banten tercinta. Biswayahe berbarengan. Provinsi Banten tahun 2020. Pada hari ini Minggu 4 Oktober 2020, marilah kita bersama sejenak mengingatkan dan menundukkan kepala untuk mengenang jasa-jasa pahlawan dan telah gugur dahulu kita, serta untuk mengenang jasa-jasa pengorbanan para tokoh dan pejuang pembentukan Provinsi Banten. Memberikan kita kuat. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang diwakili oleh staf ahli Menteri Bidang Aparatur Bapak Dr. Yusarto Untoyono MPD yang hadir secara virtual, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Gubernur Banten, Bapak Dr. Haji Muhyiddin Halim yang hadir juga di sini secara virtual, yang kami hormati Gubernur, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, DKI dan Lampung atau mewakili, yang saya hormati para anggota DPR, DPD RI asal daerah pemilihan Provinsi Banten, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten, yang saya hormati Purnawati Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Purnawati pimpinan DPRD Provinsi Banten, Purnawati Sekretaris Daerah atau keluarga yang mewakili, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, hadir di sini Bapak Kapolda, Pak Danrem, Pak Kejati, Pak Kepala Pengadilan Tinggi, Bapak Kepala Pengadilan Tinggi Agama, serta pejabat instansi vertikal di wilayah Provinsi Banten, yang saya hormati Pak Alim Ulama dan tokoh masyarakat, yang saya hormati para penggagas, pendiri dan pejuang pembentukan Provinsi Banten, hadir di tempat ini Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Taufikur Rahman Ruki SH. Terima kasih Bapak. Dan juga Bapak Dr. Haji Muhammad Rizal Jubairi, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Ali Yahya. Yang keempat ada Bapak Haji Ainurdi dan juga para tokoh penggagas, pendiri dan pejuang pembentukan Provinsi Banten yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati para pimpinan partai politik Provinsi Banten, yang saya hormati para bupati, wali kota, ketua DPRD Kabupaten Kota se-Provinsi Banten ataupun yang mewakili, yang saya hormati sekretaris daerah, para staf ahli gubernur, para asisten daerah, beserta para kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Banten, yang saya hormati Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi Banten,
para rektor, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan BUMN, BUMD, BUMS, ketua organisasi wanita, LSM, organisasi pemuda dan mahasiswa, insan pers, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini di tengah pandemi wabah Covid-19, kita masih dapat hadir bersama baik secara langsung ataupun secara tidak langsung mengikuti sidang melalui virtual, yaitu sidang paripurna istimewa DPRD dalam rangka Hari Jadi Provinsi Banten yang ke-20 tahun 2020. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di usia Provinsi Banten yang ke-20 ini, semoga setiap upaya yang kita lakukan dalam membangun Provinsi Banten ini dapat menjadi ibadah yang akan mendapat pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga segenap dukungan dari seluruh masyarakat menjadi sumber energi yang turut memberi andil dalam mengobarkan api semangat pembangunan yang akan terus menyala. Pikiran dan gagasan pembentukan Provinsi Banten telah muncul sejak tahun 1953, dan terbentuknya Provinsi Banten merupakan hasil perjuangan panjang yang dilandasi oleh niat tulus dan mulia, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat Banten. Dimotori oleh para alim ulama, tokoh masyarakat, akademisi, pemerintah, dan anggota DPRD Kabupaten Kota, serta mahasiswa, dan juga alhamdulillah semua perjuangan tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 4 Oktober tahun 2000 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten, yang selanjutnya tanggal 4 Oktober ini disepakati sebagai Hari Jadi Provinsi Banten sebagaimana kita peringati pada hari ini. Selanjutnya, mari kita mendoakan agar para pejuang pendiri Provinsi Banten yang telah mendahului kita, semoga Allah dapat memberikan yang terbaik di sisinya. Dan juga teriring doa, tidak lupa juga kita panjatkan bagi seluruh para korban pandemi COVID-19 yang telah mendahului kita. Semoga memperoleh tempat yang terbaik di sisinya. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, semestinya seluruh kursi di ruang sidang ini penuh terisi, tanpa ada satupun kursi yang kosong. Dan semestinya sejak bulan Agustus yang lalu, berbagai program rencana dan kemeriahan menyelimuti suasana hari ulang tahun Banten yang ke-20. Namun semua yang sudah kita rencanakan harus berubah. Semua ini tidak boleh juga mengurangi rasa syukur kita dalam memperingati hari ulang tahun Provinsi Banten yang ke-20. Sebanyak 34 provinsi tanpa terkecuali sedang menghadapi masa sulit, khususnya menghadapi pandemi COVID-19. Dalam catatan Satgas COVID, sampai dengan tanggal 3 Oktober kemarin, terdapat lebih dari 300.000 kasus di Indonesia, dengan jumlah kematian sebanyak lebih dari 10.750 jiwa. Meskipun HUT Banten dilakukan dengan sederhana karena COVID-19, seperti tadi yang telah juga disarankan oleh Bapak Haji Taufik Rahmanuki, bahwa kami pemerintah Provinsi Banten, khususnya Bapak Gubernur beserta jajaran, tetap akan memberikan ruang bagi masyarakat Banten, mulai dari pendiri dan tokoh Banten, para alim ulama, dosen, birokrat, masyarakat sipil,
masukan untuk pembangunan Provinsi Banten. Karena HUT Banten yang ke-20 ini diraih dengan kebersamaan, maka mendengar suara dari semua lapisan masyarakat harus disalurkan dan didengar dalam rangka penyelenggaraan pembangunan Banten ke depan sesuai dengan cita-cita perjuangan pembentukan Provinsi Banten. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya semua negara, semua provinsi sedang mengalami kemunduran karena terpapar kondisi pandemi COVID-19. Krisis ekonomi dunia juga terparah dalam sejarah. Di triwulan pertama tahun 2020, ini khususnya pertumbuhan ekonomi Banten masih plus 3,02%. Tapi di triwulan kedua kita terkontraksi hingga minus 7,40%. Ekonomi negara-negara maju bahkan minus belasan persen sampai minus 19%. Kemunduran di banyak negara ini bisa menjadi peluang dan juga momentum bagi kita untuk dapat mengejar ketertinggalan. Momentum resesi yang akan kita hadapi harus kita ibaratkan seperti belalang, mengambil ancang-ancang ke belakang untuk selanjutnya melakukan lompatan besar, melakukan sepak ulang melalui transformasi di segala bidang, dan juga bahu-membahu kita memerangi pandemi COVID-19 melalui sinergi kearifan dari para ulama, dukungan social responsibility dari para pengusaha, dan juga upaya tak kenal lelah dari masyarakat, berita yang konstruktif dari insan pers, dan juga saran dari para akademisi, dari tenaga aparatur negara, dan juga upaya tak kenal lelah dari Satgas COVID-19, serta khususnya tenaga medis yang berjuang di garda terdepan. Kita yakin musibah pandemi ini merupakan sebuah kebangkitan baru untuk melakukan lompatan jauh ke depan. Inilah saatnya kita dapat membenahi diri, baik secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar baik itu di bidang infrastruktur, ekonomi, tata kelola pemerintahan, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Saatnya kita optimalkan momentum ini dengan melakukan lompatan-lompatan besar. Pada usia yang ke-20 tahun ini, pendapatan per kapita Banten telah melebihi 50 juta rupiah. Dan berdasarkan definisi Bank Dunia, ini telah masuk sebagai upper middle income country, yaitu wilayah dengan pendapatan per kapita 4,046 US dollar sampai 12.050,35. 10 tahun lagi, pada usia 3 dasawasa provinsi ini, kita harus mencapai kemajuan yang besar, menjadikan Banten maju, mandiri, dan sejahtera dengan pendapatan per kapita melebihi dari 100 juta rupiah yang merata dan juga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hadirin yang kita hormati, kita harus melakukan reformasi fundamental. Dalam cara kita bekerja, kesiapsiagaan dan kecepatan kita akan diuji. Sejak tanggal 3 Maret tahun 2020, kita telah menetapkan kejadian luar biasa COVID-19 di wilayah Provinsi Banten. Disusul dengan pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan juga diikuti dengan penetapan rumah sakit rujukan COVID-19 pada tanggal 17 Maret. Penerapan bekerja dan belajar dari rumah diterapkan pada 14 Maret.
dan juga menetapkan wilayah Tangerang Raya untuk melakukan pembatasan sosial skala besar yang telah dimulai sejak 18 April tahun 2020. Kita juga selanjutnya menyiapkan gedung-gedung OPD di KP3B Pusat Pemerintahan Provinsi Banten sebagai tempat isolasi pasien COVID-19 sebagai antisipasi apabila tempat isolasi yang kita sediakan sudah tidak memadai, dan juga karena kondisi pandemi COVID-19 ini masih berlanjut. Selanjutnya juga telah kita siapkan lahan seluas 1 hektar untuk dijadikan pemakaman umum COVID-19 yang berlokasi di Kelurahan Sayang, Kecamatan Taktakan. Dan ini semuanya kami lakukan secara cepat dalam waktu yang sangat singkat, berdasarkan juga dengan prinsip kehati-hatian serta memberi dukungan dan bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota, serta kita cepat bergerak dengan memberikan bantuan sosial bagi masyarakat melalui bantuan sembako, bansos tunai, subsidi dan diskon tarif listrik, bantuan langsung tunai desa dan subsidi gaji, dan juga membantu UMKM untuk memperoleh restrukturisasi kredit dan juga memperoleh bantuan presiden secara produktif berupa bantuan modal darurat, dan juga membantu pembelian produk-produk mereka serta membantu tenaga kerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja, antara lain melalui bantuan sosial dan juga bantuan program prakerja. Untuk itu semua, pemerintah Provinsi Banten cepat melakukan perubahan rumusan program dan juga menyesuaikan program kerja dengan situasi terkini, di mana kita telah melakukan 3 kali refocusing anggaran pembangunan yang difokuskan untuk penanganan kesehatan dan juga bantuan kesehatan serta pemulihan ekonomi daerah dan juga nasional yang kemudian disetujui oleh DPRD menjadi peraturan daerah tentang APBD perubahan pada tahun 2020. Dan juga tak cukup sampai di situ, kami bersama DPRD juga melakukan upaya luar biasa untuk tadi menyelamatkan Bank Banten. Sebagai bank milik pemerintah Provinsi Banten, melalui penyertaan modal sebesar 1,51 triliun, dan penyertaan modal ini tidak khususnya untuk mengantisipasi agar bank tersebut tidak pahit dan berdampak bagi keuangan pemerintah Provinsi Banten, dan juga khususnya untuk perekonomian Provinsi Banten. Semua yang kita lakukan bertujuan untuk memulihkan kondisi kesehatan juga sehingga perekonomian Banten bisa kembali bangkit. Di awal pandemi, wilayah Provinsi Banten menjadi wilayah provinsi tertinggi kedua di Indonesia yang warganya terkonfirmasi positif atau masuk di dalam epicentrum penyebaran COVID-19. Dan pada hari ini patut kita syukuri, alhamdulillah, sekarang Provinsi Banten telah berada pada peringkat 14 secara nasional. Artinya penyebaran virus COVID-19 di Provinsi Banten ini alhamdulillah relatif terkendali. Perjuangan untuk menghambat penyebaran COVID-19 yang juga mengobati yang sakit dan juga mencegah kematian sudah luar biasa kita lakukan. Atas nama rakyat dan atas nama Gubernur Banten, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya kepada para dokter dan tenaga medis serta seluruh petugas di rumah sakit, di laboratorium, di klinik-klinik kesehatan, dan di rumah isolasi, serta Satgas COVID-19, dan juga kepada seluruh ulama, tokoh masyarakat, relawan, awak media,
aparat TNI dan Polri, serta para aparatur sipil negara, serta para bupati dan wali kota, di mana alhamdulillah kondisi pandemi ini yang memang telah memaksa kita untuk menggeser cara kerja dari cara kerja normal menjadi cara-cara ekstra normal, dari cara-cara biasa menjadi cara-cara luar biasa, dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil, dari pola pikir dan etos kerja kita juga harus berubah. Fleksibilitas, kecepatan, dan juga ketetapan sangat dibutuhkan, serta efisiensi, kolaborasi, dan penggunaan teknologi harus dapat diprioritaskan, dan juga kedisiplinan dan juga produktivitas harus kita tingkatkan bersama. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sampai sebelum pandemi terjadi, pada usia yang 20 tahun ini, Banten telah menunjukkan berbagai pencapaian. Kondisi kinerja makro Provinsi Banten masih sangat baik dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang ada sepulau Jawa. Provinsi Banten merupakan provinsi terbaik dilihat dari capaian indikator makro. IPM Banten pada tahun 2019 mencapai 72,44 poin, naik dari 71,95 poin di tahun 2018, sehingga ini menjadikan Banten sebagai daerah berkategori IPM tinggi, lebih tinggi dibandingkan IPM nasional sebesar 71,92. Selanjutnya, PDRB Banten pada tahun 2019 telah mencapai 664,96 triliun, terus tumbuh pada 2019 sebesar 5,53%, dan di atas capaian nasional ini sebesar 5,02%, di mana hal ini ditopang oleh stabilitas inflasi yang terjaga pada level 3,30%. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2019 juga telah ditekan pada angka 8,11%, lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 8,52%. Tingkat kemiskinan telah turun pada level 4,94%, dari 5,9%, jauh lebih rendah dibandingkan persentase kemiskinan secara nasional yang mencapai 9,22%. Hal ini sejalan dengan penurunan ketimpangan Banten yang diukur dari Gini rasio yang mencapai 0,361, jauh lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 0,380. Pada sisi tata kelola pemerintah Provinsi Banten terus melaksanakan reformasi birokrasi, khususnya dalam upaya peningkatan disiplin, baik pegawai dan monitoring serta evaluasi rutin pelaksanaan program kegiatan di masing-masing perangkat daerah. Patut disyukuri, Banten kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian yang empat kalinya secara berturut-turut dari BPK RI, di mana terkait dengan pengelolaan aset yang selama ini menjadi catatan BPK, terkait dengan pengelolaan aset yang selama ini sering menjadi catatan BPK, dari 1022 bidang tanah yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Banten sampai dengan bulan September tahun 2020 ini telah tersertifikat sebanyak 350 bidang dari 132 bidang di tahun 2019.
juga nilai aset pemerintah Provinsi Banten berdasarkan hasil dari audit BPK tahun 2019 yaitu sebesar 22,18 triliun dibandingkan nilai tahun 2018 sebesar 20,63 triliun atau bertambah sebesar 1,55 triliun. Terkait target pendapatan, patut disyukuri di tengah pandemi sampai dengan semester 1 tahun 2020, pemerintah Provinsi Banten mampu merealisasikan 51,88% dari target 10,7 triliun yang telah ditetapkan, sehingga mampu menjadi provinsi terbaik ke-6 dalam merealisasikan target pendapatan. Sekaligus juga predikat reformasi birokrasi dan sakit juga terus meningkat. Demikian juga perencanaan pembangunan daerah yang telah menjadi salah satu dari 10 provinsi terbaik se-Indonesia. Yang tak kalah membanggakan yaitu Banten kembali memperoleh apresiasi predikat daerah terbaik dari KPK RI atas komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Pada pembangunan infrastruktur, meski harus melakukan langkah refocusing anggaran dan juga termasuk dalam komitmen kami pemerintah Provinsi Banten dalam penyelamatan Banten, maka pemerintah Provinsi Banten tetap fokus untuk menuntaskan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2017 hingga tahun 2022. Salah satunya dengan memanfaatkan pembiayaan murah sebesar 4,9 triliun dalam skema pembiayaan infrastruktur pemulihan ekonomi nasional atau PEN melalui Kementerian Keuangan dengan penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI. Selanjutnya kita berkomitmen untuk juga dapat menuntaskan sisa 14 km jalan dan jembatan yang belum mantap yang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Banten, di mana membangun jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana banjir di Banten Selatan, membangun jalan yang belum sesuai dengan spesifikasi teknis jalan provinsi, dan juga membangun 3 ruas jalan strategis baru sepanjang 15 km, serta juga menuntaskan pembangunan sport center, menuntaskan penataan kawasan Banten Lama, penjarahan Caringin dan Cikarun, serta menyelesaikan masalah rumah tidak layak huni. Serta dari 13 proyek strategis nasional senilai 652,35 triliun yang dibangun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018. Ini berkat kerjasama semua pihak, di mana seksi Serang Ranggas Bitung Jalan Tol Serang Panimbang paling lambat tahun 2021 akan beroperasi. Demikian juga dengan Waduk Sinandela dan Waduk Kalian, sehingga dapat dipastikan ini akan memberikan efek bagi peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat seperti pariwisata, pertanian, industri, transportasi, dan juga sektor lainnya. Dan pada infrastruktur pendidikan, kita akan melanjutkan pembangunan unit sekolah baru dan juga ruang kelas baru guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses pendidikan yang berkualitas dan juga inklusif. Di samping itu juga kebijakan penggratisan biaya pendidikan sekolah menengah akan terus kita lanjutkan. Pada infrastruktur kesehatan akan kita bangun RSUD Banten menjadi rumah sakit
rujukan regional dan juga rumah sakit pendidikan yang dilengkapi dengan gedung 8 lantai. Kita juga terus melengkapi kelengkapan RSUD Maritim, membangun rumah sakit baru di Cilogang, dan juga menuntaskan pembangunan rumah sakit jiwa dan penanggulangan ketergantungan obat, serta melengkapi juga kebutuhan laboratorium kesehatan daerah sehingga Banten memiliki ketahanan ketika pandemi COVID terjadi. Selanjutnya, pada pembangunan ekonomi, selain upaya penyihatan Bank Banten, kami juga berupaya untuk menuntaskan pembangunan pusat distribusi provinsi sebagai pengendali inflasi dan juga mengoperasikan BUMD agrobisnis, meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, kelautan, kehutanan, serta menjadikan kawasan Citanus sebagai etalase manajemen pengelolaan pertanian unggulan di Provinsi Banten. Dan juga pemerintah Provinsi Banten terus menginisiasi pengembangan komoditas unggulan seperti jengkol, kopi, durian, dan juga orang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ikhtiar bagi kemajuan di segala bidang wilayah Provinsi Banten. Sebagaimana kita ketahui bahwa menghadapi tantangan disorientasi pembangunan khususnya Banten Utara dengan sektor industri dan juga jasanya yang semakin berkembang, sementara Banten Selatan dengan basis pertanian masih belum seimbang. Dengan kondisi infrastruktur yang ke depan semakin membaik, sehingga akses pendidikan dan kesehatan juga semakin memadai. Insya Allah, distorsi pembangunan tentunya akan berkurang yang diiringi dengan interkoneksi antara basis produksi pertanian di Banten Selatan dengan sentra industri di Banten Utara. Dengan visi Banten tahun 2017-2022, Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan berakhlakul karimah, pemerintah Provinsi Banten akan meningkatkan interkoneksi dan juga kesetaraan antara Banten Utara dengan Banten Selatan melalui kebijakan anggaran yang akan terus diarahkan pada 4 kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar itu yang pertama adalah infrastruktur, aksesibilitas pendidikan, aksesibilitas kesehatan, dan juga pertumbuhan pemerataan ekonomi serta ditopang oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga tersebut insya Allah akan tercapai karena Banten memiliki modal lebih dari cukup untuk sejahtera. Dilihat dari modal sejarah, kerajaan tertua Indonesia yaitu Kerajaan Saleh Negara pernah berdiri di Banten. Kesultanan Banten di era kejayaan meliputi Banten, Jakarta, Lampung, dan Bogor, serta armada dagang Banten yang telah menggapai bumi Eropa. Pelabuhan Banten pernah menjadi pelabuhan paling ramai di Nusantara dan juga menjadi sentral dari perdagangan dagang. Bahkan tentara Jepang ketika mendaratkan 200 kapal perangnya pada Perang Dunia Kedua memilih Teluk Banten sebagai lokasi pendaratan yang menunjukkan bahwa pelabuhan Banten pada kala itu lebih baik dibandingkan pelabuhan lainnya di Nusantara. Baik secara geografis, Banten memiliki letak yang sangat strategis. Terletak di Selat Sunda yang menjadi salah satu poros lalu lintas laut terramai di dunia. Pesisir pantai Banten memanjang sepanjang 509 km dengan 55 pulau kecil. Banten juga menjadi urat nadi simpul konektivitas pertemuan jalur darat Trans Jawa dengan Trans Sumatera. Bahkan Banten merupakan gerbang utama dengan adanya Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan juga kita memiliki 21 kawasan industri, di mana ini menjadi industri strategis nasional seperti besi baja, elektronik,
alas kaki, makanan, minuman, dan agroindustri yang secara keseluruhan berkontribusi pada setiap tahunnya rata-rata sebesar 31% terhadap PDRB Banten sekitar 664,96 triliun. Keunggulan tersebut juga ditopang oleh bonus demografi, yaitu usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non produktif sampai dengan tahun 2050, dan juga keberadaan pusat pengembangan teknologi di Puspitek, BPPT, serta puluhan kampus baik negeri maupun swasta yang berada di wilayah Provinsi Banten. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, adanya musibah pandemi COVID-19 ini, maka reformasi fundamental di sektor kesehatan harus kita percepat. Orientasi pada pencegahan khususnya penyakit dan juga pola hidup sehat harus kita utamakan. Penguatan kapasitas SDM, pengembangan rumah sakit dan balai kesehatan, serta ketahanan dan kapasitas pelayanan kesehatan harus kita tingkatkan secara besar-besaran. Demikian pula hal dengan ketahanan pangan, dengan menjamin kelancaran rantai pasokan makanan dari hulu produksi sampai hilir distribusi ke seluruh wilayah Provinsi Banten. Efisiensi produksi pangan dan peningkatan nilai tambah bagi petani, penguatan koperasi dan juga metode korporasi petani akan terus ditingkatkan untuk memperkuat cadangan pangan, bukan hanya di hulu, tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri tersebut. Bukan lagi menggunakan cara-cara manual, tetapi menggunakan teknologi modern dan juga pemanfaatan kecanggihan teknologi digital. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya banggakan, pada akhirnya saya berharap peringatan hari jadi ke-20 Provinsi Banten ini menjadi momentum introspeksi diri bagi segenap pimpinan, anggota DPRD, akademisi, tokoh masyarakat, aktivis dan juga segenap undangan untuk dapat memperbaiki perilaku kita dengan perilaku akhlakul karimah dan juga kembali kepada kita awal tujuan pendirian Provinsi Banten, yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Banten, dan juga jadikan momentum ini sekaligus sebagai ancang-ancang untuk melakukan lompatan besar demi masa depan Banten yang gemilang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten atas pelaksananya sidang paripurna ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh para pejuang pembentukan Provinsi Banten, dan mohon kiranya agar kami terus ingatkan akan kita pendirian Provinsi Banten. Dan juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak, termasuk kalangan dunia usaha yang turut membantu pembangunan Banten melalui corporate social responsibility, serta seluruh elemen masyarakat, seluruh unsur pers yang selama ini telah mengawal pembangunan di Provinsi Banten. Tetaplah menjadi mitra yang solid, karena Banten butuh banyak sumbangan pemikiran yang ada. Mari kita bersama-sama menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini dengan mengutamakan 3M. Yang pertama adalah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan juga menjaga jarak. Langkah tegap para tokoh berdiri di lapangan ibu kota. 20 tahun Banten berdiri dengan kokoh. Mari kita berdiri bersama dengan penuh sukacita. Gunung Karang tinggi menjulang, gemuruh petir sangat bergema. Setelah 20 tahun kita berjuang, mari kita bangkit bersama-sama. Ini ada satu lagi khusus dari Bapak Gubernur.
yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, serta juga menyingkirkan dampak bencana ini khususnya bagi kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan. Semoga niat baik dan langkah konkret yang kita laksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Banten senantiasa mendapat petunjuk, kemudahan, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Banten, warga sing apik, ake ilmu kalawan soleh. Pagi belajar, malam mengaji, dari manusia ake gunane. Wiswayahe kita bersatu, membangun Banten tercinta. Wiswayahe berbarengan, saling bergandengan, membangun Banten aja kendor. Urang Banten aja kendor, wargi Banten. Tanah Banten, tanah ulama, dihuni sejuta kiai dan sejuta santri. Tanah Banten, tanah jawara, jawarane sing rendah hati. Wiswayahe kita bersatu, membangun